Nama saya Kristiana Indriati, biasa dipanggil Iin. Saya berasal dari Kampung Muara Baru, Penjaringan RT 2 RW 17, Jakarta Utara. Kesehari-harian saya sebagai ibu rumah tangga, dan kebenaran periode ini saya menjabat sebagai pengurus RT di wilayah setempat. Untuk sehari-harinya selain ibu rumah tangga juga, kebenaran saya punya pekerjaan freelance sebagai pengajar, instruktur senam. Tapi itu nggak setiap hari dilakukan, hanya sewaktu-waktu apabila ada yang membutuhkan pekerja jasa seperti mengajar senam. Gitu. Kebenaran saya terlibat di komunitas ada beberapa. Salah satunya di Kalyana Mitra, Wana Visi Indonesia. Itu keterlibatan saya di situ banyak sekali. Di Kalyana Mitra, keterlibatan saya sendiri dari 2008 hingga saat ini sebagai pendampingan komunitas di Muara Baru untuk ibu-ibu yang lainnya. Lingkungan di sekitar wilayah ini yang banyak dirasakan sih iklim yang banjir ya Mbak. Banjir rob atau hujan, sedangkan di daerah Muara Baru ini ya mungkin khususnya Muara Baru yang bertepatan di wilayah saya sendiri ini yang sampai saat ini biar walaupun nggak rob, walaupun nggak hujan, ada aja tempat yang dimana banjir selalu ada, yang nggak pernah berhenti gitu. Udah lama sekali. Kalau untuk permasalahan yang hujan nggak hujan tuh banjir, itu kita udah ada sekitar lebih dari 7 tahunan atau berapa tahunan. Dari kebenaran di wilayah saya itu di belakang itu kan laut ya, laut yang terletak di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kalau airnya dia pasang, dia akan meretas masuk ke wilayah-wilayah warga, naik ke dataran yang lebih rendah. Kebenaran gang depan rumah saya itu ya datarannya agak rendah, jadi naik. Jadi walaupun dibilang rob besar, tapi kita akan ada dampak banjirnya walaupun cuma sedikit. Nah, kalau ditambah dengan rob laut yang lebih banyak, kapasitas hujan, ya udah kita bakalan banjirnya lebih parah lagi. Gitu. Dulu enggak, walaupun kita banjir rob, dibilang banjir rob, bukan banjir tempatku ya. Maksudnya laut yang rob, itu wilayah saya nggak pernah ada banjir. Waktu banjir rob, kalau nggak salah di 2006 sampai sekarang ini, rob itu bisa terjadi 3 atau 5 tahun sekali akan pasang tinggi. Nah, untuk saat ini, sampai sekarang ini nggak ada rob pun di lingkungan saya selalu ada banjir. Dampaknya banyak, Mbak. Nah, soalnya suami saya bekerja sebagai pedagang ikan di pelelangan Muara Baru. Kalau air rob itu, kita nggak hujan ya, kita banjir rob itu, daerah pelelangan itu banjir sekali. Sebetis orang dewasa. Akses menuju untuk kita jualan terhambat. Akses pengiriman ikan untuk ke Muara Baru yang akan kita jual sebagai pedagang itu terhambat. Akses pekerja-pekerja pabrik yang terletak di wilayah Muara Baru juga itu juga bakalan terhambat. Jadi banyak perekonomian yang bakal lumpuh di dalam sana. Entah itu pedagang kita yang pedagang kecil ataupun pabrik-pabrik. Nah, terus dampaknya kita sebagai ibu-ibu juga banyak sekali. Ya satu, pencarian ekonomi kita banyakkan di Muara Baru itu di pelelangan atau pekerja ya yang di pabrik di sana itu lumpuh. Ibu-ibu juga merasa kasihan karena banjir itu kita mau beli barang-barang juga susah. Itu harus jalan juga susah, kendaraan mau keluar juga susah, itu menyedihkan sekali. Satu, kita sebagai perempuan kan kalau lagi banjir begitu kan misalkan kita mau untuk membeli yang masih aktif ya, mau beli pembalut itu kan sulit. Anak-anak untuk membeli pampers sulit. Beli susu sulit, itu dirasakan sekali. Walaupun 2006 kita banjir rob. 2013 yang agak terakhir ini yang saya rasakan banget itu ibu-ibu yang ya itu yang saya bilang yang menstruasi itu, anak-anak bayi yang butuh susu, itu sulit sekali. Tahun ini di bulan Februari ini saya merasakan saya masuk banjir satu jengkal tangan, itu saya rasakan yang capek tuh saya sendiri dibanding laki-laki. Nah, laki-laki cuma bisa bantu, tapi kita yang ngepel sampai ngeringin. Nah, belum lagi walaupun saya perempuan, misalkan suami saya lagi tidur, otomatis sebagai saya pengurus RT, saya hujan tuh saya mesti woro-woro ke sana. Saya woro-woro kasihan mereka yang kerendam motornya. Motor loh Mas, mau pikir motor satu itu setengahnya loh kalau udah banjir. Nah, itu saya woro-woro. Motor saya bilang bawa ke gudang. Kalau nggak bang, mereka udah motornya pada mati semua.
Untuk mengatasi masalah banjir itu kan udah sering sekali ya, waktu suami saya menjabat jadi RT suka ada musrembang. Kebenaran banyak kan musrembang itu laki-laki terus yang dilibatkan. Suara perempuan itu kayaknya kita mau ide, tapi kebanyakan pas kebenaran juga. Waktu itu banyak kan juga RT-nya tuh rata-rata mayoritas laki-laki memang waktu itu. Nah, musrembang itu selalu ada untuk supaya ini nggak ada banjir. Yang pembuatan sodetan itu juga udah dilakuin sebenarnya, pembuatan sodetan. Terus gotong royong juga untuk yang namanya apa, kali-kali kecil gitu. RT berganti, yang masa jabatan RT yang sekarang ini 5 tahun. Nah, kebenaran saya maju. Terpilihlah saya jadi RT di 2023, periode 2003 sampai 2028. Nah, kebenaran untuk musrembang di tahun 2023 ke sini, RT-nya banyakan perempuan. Dari 34 RT induk, 18 orang itu perempuan semua terlibat di musrembang itu. Jadi saya bersyukur juga nih, baru ini musrembang di 2023 di RW 17, kebanyakan RT-RT-nya perempuan. Jadi sedikitnya inilah di sinilah saatnya kita bersuara. Jangan hanya laki-laki terus yang ngomong. Musrembang mengajukan beberapa. Di 2024 itu di wilayah kami itu udah terbentuk got-got yang udah diperbaiki bagus. Nah, di 2024 tapi sayangnya semua nggak terrealisasi dengan baik. Bahan bangunannya itu kendalanya sebagian teman RT itu ada yang nggak kebagian, sementara itu udah deal semua. Ya mungkin ada oknum-oknum liar yang nakal, kita nggak tahu. Nah, habis itu sebagian teman yang di 2024 untuk penggalian gotnya nggak terrealisasi, dia protes di 2025. Nah, dari atasan katanya itu sudah terrealisasi, tapi nyata-nyatanya enggak. Ya itu mungkin ada oknum yang namanya vendor yang jahil. Untuk bantuan-bantuan itu kan dari pemerintah, terus saya juga dapat bantuan dari PMI juga, bantuan juga dari lembaga kayak Wahana PC juga membantu, Kalyana Mitra juga ada membantu ke sini waktu itu, di kesehatan juga ada. Kalau yang saya minta kemarin itu kan drainase, Mas. Tapi kan udah yang saya ceritain tadi kan belum terrealisasi. Nanti mungkin kalau terrealisasi saya akan ngomongkan sama si Mas Fikrinya, sekarang terrealisasi nih, misalkan nanti ya, ini belum terrealisasi. Nah, ya itu salah satunya. Kalau untuk itu ya saya sih ya pengennya sih kalau misalkan rusun. Ya itu yang saya bilang lagi kembali, dia pekerjaannya di sini. Jadi dia butuh nih, kalau gue dapat rusun kan lumayan satu. Gue nggak mikirin dong namanya banjir, kan di atas posisi gue. Misalkan gue dapat lantai 3 kayak 4 kayak 5 kayak itu banyak. Saya ingin menyampaikan bahwa suara perempuan di komunitas harus didengar dan dihargai. Kami adalah orang-orang yang merasakan langsung dampak dari perubahan iklim. Saat ini partisipasi perempuan di Muara Baru sudah lebih baik dan banyak masukan yang kami berikan, tapi sayangnya kebijakan yang dikeluarkan masih lambat dan belum maksimal. Saya berharap para pemimpin membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan juga turut memastikan kebutuhan perempuan di dalamnya tidak diabaikan.